Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ucapkan selamat datang pada Infinix seri yang terbaru, yaitu GT Series. Dan ini yang perdana masuk di Indonesia. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Infinix GT 10 Pro. Ya, memiliki tagline Game Bis Hype Abis. Kira-kira bagaimana sensasi dan aura gaming dari smartphone ini? Saya udah gak sabar ya buat unboxing smartphone ini. Makanya langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Infinix GT 10 Pro, yang dimana untuk masalah harga saya cek di e-commerce ada di kisaran 3,5 sampai 3,7 juta rupiah saja. Sehingga saya rasa harganya cukup terjangkau dengan speknya yang gaming banget. Untuk masalah box ini berwarna hitam dan oranye, ini warna favorit saya. Dan kebetulan saya mendapatkan unit yang plastiknya sudah terkoyak seperti ini. Jadi mungkin langsung aja kita buka supaya lebih enak ya unboxingnya. Jadi tampilannya lebih baik. Plastiknya nggak langsung saya buka, soalnya itu sepertinya adalah segelnya. Soalnya saya cek di sini nggak ada segelnya, supaya teman-teman gadget tahu ini adalah unit yang masih baru. Oke, kita lihat di bagian depan. Ini tulisannya ada Infinix GT 10 Pro yang cukup besar. Dan memorinya di 256 GB dengan RAM 8 GB plus 8 GB virtual RAM. Jadi memorinya ini sudah sangat lega. Dan ini dia yang paling mantap adalah chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8050. Ya, ini mantap banget ya untuk di harganya. Jadi dia sebenarnya spek gaming banget. Kemudian di sisi kiri di sini ada beberapa poin untuk keunggulan dari smartphone ini. Jadi sudah menggunakan UFS 3.1 bukan 2.2. Kemudian Bluetooth-nya juga sudah versi 5.3 dan sudah ada high-res audio dan high-res audio untuk wireless. Jadi untuk speknya ini sangat mumpuni teman-teman. Selanjutnya untuk selling point yang paling di highlight adalah MediaTek Dimensity 8050. Ya, ini sudah powerful. Yang dimana jarang-jarang ada smartphone 3 jutaan yang berani kasih chipset se-powerful ini. Ini mantap Infinix. Selanjutnya up to 16 GB extended RAM, yang dimana RAM utama 8 GB dan RAM virtualnya juga 8 GB. 120 Hz untuk refresh rate di layar dan sudah AMOLED display juga, jadi maksimal juga untuk layarnya teman-teman. Kemudian ada Ultra Graphic Power by All Sensory Game Engine, yang dimana untuk berbagai sensor sudah support untuk gaming ya, jadi maksimal harusnya performa gaming di smartphone ini. Clean and Pure OS, yang dimana katanya untuk UI-nya tidak ada bloatware, jadi harusnya benar-benar bersih dan ringan. Dan terakhir ada Cyber Mecha Design with Mini LED Indicator, yang dimana desainnya ini harusnya futuristik banget ya teman-teman. Kemudian yang kita unboxing yang berwarna Mirage Silver. Oke, langsung aja kita buka untuk boxnya. Jadi ini dia untuk smartphone Infinix GT 10 Pro. Wow, ini mantap teman-teman. Jadi plastiknya berwarna hitam dengan tulisannya GT 10 Pro. Ini warna oranye. Ini keren ya. Langsung aja kita ambil untuk smartphone-nya. Oke, ini mantap. Kita kletek dulu supaya kita lihat untuk desain utama dari smartphone ini, yang dimana katanya sudah Cyber Mecha Design. Ini dia desain dari Infinix GT 10 Pro, yang dimana ini sangat keren dan feel-nya gaming banget. Jadi dari Infinix ini namanya adalah Cyber Mecha Design, yang dimana desainnya sangat futuristik dan kita seperti melihat bagian dalam dari smartphone-nya ini. Itu finishingnya seperti kaca ya, jadi seperti tembus pandang ke bagian dalamnya ini. Tapi untuk bagian belakangnya saya nggak tahu apakah sudah terbuat dari kaca atau masih dari plastik, tapi yang pasti dia finishingnya seperti kaca. Ya, di sini ada perpaduan antara warna silver kemudian warna putih. Ini ada garis-garisnya juga. Jadi overall ini ribet tapi keren. Ya, kita lanjut lagi. Di bagian bawahnya ada tulisannya Infinix GT. Kemudian di bagian kamera ada 3 buah kamera. Dan ini sedikit menonjol ya teman-teman untuk modul kameranya. Dan di bagian kameranya juga ada aksen garis-garis yang seperti kualitasnya ini nggak main-main. Untuk flashnya sudah menggunakan ring light dan untuk di sini ada tulisannya 108 megapiksel. Tidak lupa ini adalah LED notifikasi ya, jadi sudah ada LED-nya di bagian belakangnya ini. Oke, overall ini sudah sangat keren untuk Infinix di harga 3 jutaan saja.
Kita lanjut lagi untuk detailnya. Jadi di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type-C, ada mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off dan volume up and down yang saya pencet sudah kliki. Dan ini tombol powernya power aja ya, nggak ada fingerprintnya. Soalnya tuh fingerprintnya nanti ada di bagian layarnya. Untuk bagian atas ini ada mikrofon dan speaker. Jadi dia sudah dual mikrofon dan dual speaker. Ini mantap. Di bagian kiri ada SIM tray-nya. Ya, jadi untuk kerangkanya dia finishingnya chrome seperti ini ya teman-teman. Yang dimana kalau saya pribadi sepertinya lebih cocok kalau finishingnya doff aja ya. Jadi kayak metal gitu, kayak aluminium, supaya feel-nya kayak lebih gaming banget. Ini kalau chrome kayak gini juga lebih fingerprint magnet ya soalnya. Untuk bagian depannya ini dia sudah ada screen protector dari plastik. Jadi sudah aman, tidak ada PR. Langsung aja kita lanjut lagi unboxingnya. Jadi yang pertama kita mendapatkan petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Dan kita mendapatkan, wow, ini dia ada stiker dari Infinix Outplay the Rest. Jadi ini kerasa banget gamenya dari Infinix, good job. Walaupun dia tidak kolaborasi dengan game manapun, tapi tetap dapat stiker dari Infinix ini. Ya, ini keren. Kita lanjut lagi dan ternyata di sini kita dapat tempered glass. Wow, ini mantap ya teman-teman. Jadi sekarang Infinix benar-benar paket lengkap. Kita dapat tempered glass dan ini untuk pengaplikasiannya juga. Ya, bisa dilihat ini sudah lengkap. Jadi tempered glassnya ada dan cara untuk memasangnya juga tersedia di sini. Ini sangat lengkap teman-teman. Kemudian kita mendapatkan, ini silicone case dan dia bening aja kayak gini. Dan dia mengotak ya untuk silicone case-nya. Coba langsung kita pasang untuk silicone case-nya. Ini dia untuk desainnya setelah terpasang, tidak terlihat perbedaannya, jadi kerennya masih kerasa banget. Untuk bagian bump kameranya sudah ada tonjolannya, jadi harusnya bisa sedikit terlindungi. Oke, untuk casingnya sudah sangat pas dan presisi, ini good job. Kemudian kita mendapatkan kabel data berwarna oranye. Wow, ini jarang-jarang. Dan untuk kepalanya sudah L-shape. Jadi untuk gaming harusnya bisa lebih nyaman ya kalau semisal teman-teman gadget mau ngecas sambil di game. Cuma nggak saya rekomendasikan. Oke, ini keren ya. Jadi warnanya oranye dan di sini ada tulisannya Infinix di kepalanya. Dan terakhir kita mendapatkan kepala charger yang sudah 45 watt. Jadi tidak ada PR lagi. Oke. Kemudian, ternyata nggak terakhir. Kita masih ada pin ejector yang berada di bagian dalamnya ini. Coba kita buka dulu teman-teman. Ya, jadi pin ejectornya ada di bagian dalam. Ini agak bikin ribet ya teman-teman. Oke, dan langsung aja coba kita cek kira-kira untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Soalnya memorinya sangat besar, jadi kemungkinan hybrid di sini ada ya teman-teman. Kita lihat dulu. Dan untuk SIM tray-nya dia sudah triple slot, bisa dual SIM plus micro SD. Oke, ini good job banget Infinix. Ini keren banget, paket lengkap sekali ya dari Infinix GT10 Pro ini. Ya, tidak dapat apa-apa lagi. Dan langsung aja coba kita bukan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix GT10 Pro. Ini dia tampilan awal dari Infinix GT10 Pro yang dimana Infinix beneran jor-joran untuk seri GT ini. Yang pertama di center layar ini sangat mantap karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi warnanya sudah cukup pop up dan gonjreng. Full HD Plus jadinya gambarnya cukup tajam dan refresh rate-nya di 120 Hz, jadi gerakannya sudah sangat smooth. Tidak lupa untuk touch sampling rate-nya di 360 Hz, jadi untuk gaming harusnya sudah sangat responsif. Dan untuk bagian bingkainya ternyata juga sudah tipis di keempat sisinya. Jadi bagian dagu, atas, kanan, kiri ini sudah tipis. Jadinya sudah feel premium. Padahal ini adalah smartphone gaming ya. Ini Infinix beneran jor-joran ya teman-teman. Dan tidak lupa terakhir untuk fingerprintnya sudah ada di layar. Wow, ini keren banget dari Infinix GT10 Pro. Oh ya, sekarang saya mau cek untuk bagian layar apakah masih 5 sentuhan atau sudah bisa sampai 10 sentuhan. Oke, kita cek dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekarang sudah support sampai 10 sentuhan teman-teman. Sehingga untuk gaming ini sudah sangat support dan mantep banget, sudah upgrade ya dari sektor layarnya ini. Kemudian kita lihat lagi untuk bagian softwarenya, apakah benar ini tidak ada bloatware atau bagaimana? Ya,
Jadi pertama untuk UI-nya adalah XOS versi 13.1 dan ada tulisannya for GT. Jadi ini special edisi untuk GT series ya, untuk UI XOS-nya. Untuk Android-nya dia di Android 13, yang dimana setelah saya cek ternyata beneran sangat minim bloatware teman-teman ya. Jadi UI-nya ini beneran minim ya dari bloatware, tapi tetap ada beberapa aplikasi bawaan seperti ini, etalase apps, kemudian ada Xclub, Xshare, tapi yang penting tidak ada Palm Store yang dimana dia cukup mengganggu untuk notifikasinya, soalnya sering banget keluar. Kemudian kita cek untuk memori yang tersedia apakah kemudian sangat ringan. Kita cek dulu tidak ada apps. Untuk free RAM-nya dia masih di 3,8 GB, jadi ternyata sudah terpakai sekitar 50%. Ya ini nggak ringan-ringan banget ya, ternyata untuk RAM-nya masih lumayan lah sisanya. Kemudian free internalnya ini yang masih banyak banget di 216 GB karena terpakai cuma di 4% saja. Jadi beneran ini sangat minim bloatware sehingga internalnya masih free-nya sangat besar. Selanjutnya kita cek untuk SoC-nya. Jadi ini dia chipsetnya adalah MediaTek Dimensity 8050. Ya ini mantap banget. Bisa kita lihat untuk clock speed-nya ada yang 3 GHz dan 2,6 GHz untuk yang powerful-nya. Jadi ini sangat mantap ya, Cortex A78, tapi untuk clock speed-nya sangat gede di 3 GHz. Ini untuk gaming harusnya sangat mumpuni. Untuk masalah fabrikasi dia di 6 nanometer, jadi harusnya sudah cukup adem dan efisiensi ya untuk daya tahan baterainya. Oke, kita lihat untuk generalnya, ini untuk memory flash-nya sudah UFS 3.1 ya, bukan 2.2, jadi lebih ngebut lagi. Dan RAM-nya di 8 GB LPDDR4X, jadi cukup disayangkan masih di 4X bukan LPDDR5. Ya nggak masalah, yang penting untuk memorinya sangat lega dan chipsetnya ini gaming banget. Selanjutnya kita cek untuk sensor yang tersedia, apakah lengkap atau ada yang disunat. Ya, kita tunggu dulu. Jadi di sini sudah lengkap ya, ada magnetic sensor, kemudian gyroscope-nya juga. Ya, ini sudah cukup lengkap untuk sensornya. Kita cek gyroscope-nya apakah hardware atau software, walaupun di sini harusnya hardware. Ya, benar. Jadi gyroscope-nya sudah hardware dan performanya sangat responsif dan akurat. Oke, good job untuk Infinix. Untuk sensornya sudah lengkap. Terakhir kita cek untuk NFC-nya apakah tersedia atau tidak. Jadi kita coba baca e-money kita. Ya, ternyata juga sudah tersedia NFC. Jadi sensornya lengkap, layarnya mantap, chipsetnya juga powerful banget. Kemudian kita lihat untuk sektor kamera sekarang, kira-kira apakah ada yang beda? Ya, kita lihat di sini tampilannya masih mirip-mirip ya sama XOS biasanya yang versi 13. Di sini ada 108 megapiksel, kemudian ada settingan AI-nya. Langsung aja kita lihat untuk fitur-fiturnya. Jadi di sini ada fitur film, video, AI cam, beauty, portrait, super night, ini mantap, AR shot, short video, ada mode pro, slow motion, dual video juga tersedia, ada panorama, super makro, dokumen, time lapse, dan sky shop. Jadi untuk fitur yang baru seperti film, kemudian sky shop, ini sudah tersedia dan dual video juga. Sekarang kita cek dulu untuk mode pro-nya apakah gimmick atau tidak. Yang pertama untuk shutter speed dia bisa sampai di 30 detik. Jadi ini beneran bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ISO bisa di 6400, ini cukup tinggi. White balance bisa kita atur sendiri untuk Kelvin ya. Oke, ini mantap. Dan fokusnya juga bisa kita atur manual. Jadi untuk masalah mode pro-nya ini beneran pro teman-teman, bukan gimmick belaka. Kemudian kita lihat lagi sekarang untuk di video langsung aja. Jadi video dia maksimal bisa sampai di 4K 30 fps dan dia juga support sampai di 60 fps di 1080p. Ya, ini mantap banget. Jadi ternyata lengkap ya untuk videonya. Tidak lupa juga tersedia ini dia stabilisasi yang dimana langsung ke setting di 30 fps 1080p kalau kita aktifkan. Jadi ternyata untuk di bagian ini, bagian videonya juga lengkap ya pengaturan resolusinya. Oke, good job, ada stabilisasi dan 60 fps-nya juga. Sekarang saya mau cek untuk ring light-nya. Ya, ini dia. Jadi ring light-nya di sini ternyata ada 4 buah LED flash di sini. Ya, mantap ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi untuk kamera depannya. Jadi kamera depannya, wow, ini hasilnya kelihatan keren teman-teman. Jadi warnanya bagus dan cukup akurat ya sepertinya. Kita lihat untuk pengaturannya di sini mirip kayak kamera belakangnya, cuma dia maksimal di 2K 30 fps saja.
tapi dia tetap tersedia 60 fps 1080p. Ya, ini gerakan dia jadi cepat ya teman-teman, ini keren. Dan ada stabilisasinya juga. Ya, jadi sangat lengkap juga video di kamera depannya. Kita lihat untuk flashnya kira-kira bagaimana. Ya, ini ada 2 LED flash di bagian kanan smartphone-nya. Oke, untuk kamera ternyata dia juga lengkap ya, beneran jor-joran dari Infinix ini. Kemudian saya mau cek lagi untuk dual videonya, sorry, ini penasaran juga. Jadi ini dia untuk dual video, yang dimana kualitasnya juga bagus ya, kamera belakang dan depannya. Sepertinya untuk kualitas dari Infinix GT 10 Pro ini kameranya bisa diandalkan. Sekilas saya lihat di sini ya, nanti mungkin di Gadget Versus bakal lebih kerasa lagi bagaimana performa dari kamera smartphone ini. Ya, ini keren ya, 108 megapikselnya. Lanjut lagi, kita tes sekarang untuk sektor speakernya. Ya, untuk sektor speaker saya rasa ini sudah bagus, tapi nggak bagus banget. Saya rasa masih lebih oke di Note 30 Pro. Cuma yang saya agak kecewa di sini katanya sudah symmetrical untuk dual speakernya ya. Tapi ternyata untuk bagian bawah atau speaker utamanya ini masih lebih keras dan lumayan kerasa banget bedanya dari speaker yang keduanya ini. Jadi yang kedua dia lebih kecil ya suaranya daripada yang utama, padahal katanya sudah simetris, yang dimana harusnya output suaranya sama antara speaker kedua dan utamanya. Cuma yang setidaknya sudah dual speaker dan kualitasnya juga sudah bagus, jadi ini sudah lumayan banget. Oke, jadi kesimpulannya untuk Infinix GT 10 Pro dengan harga cuma di kisaran 3 jutaan saja, saya rasa ini sangat recommended. Jadi Infinix sudah jor-joran ya di seri GT-nya ini. Dari di bagian layarnya ini sudah AMOLED, feel-nya premium, bingkainya juga tipis. Tidak lupa sudah fingerprint in display, jadi feel-nya premium banget. Dan untuk chipsetnya adalah Dimensity 8050 yang sangat powerful. Untuk memorinya sangat lega, sudah UFS 3.1 dan pengaturan kameranya lengkap juga. Sensor juga paket lengkap dan bagian backcase-nya ini keren banget untuk desainnya. Oh ya, untuk desainnya juga katanya dia bisa berubah warna kalau terkena cahaya matahari. Nanti kita tes di akhir video. Sehingga saya rasa untuk di harganya yang cukup terjangkau ya untuk spek yang sewah ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Infinix GT 10 Pro. Apabila saran boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Misal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi untuk stikernya ini glow in the dark ya teman-teman. Ini keren banget. Dan sekarang saya mau tes kira-kira bagaimana perpindahan atau pergantian warna dari smartphone ini. Yang katanya bisa berganti warna kalau kena cahaya matahari. Jadi untuk perubahan warnanya ternyata di bagian putih yang garis-garis ini teman-teman. Yang dimana saat terkena sinar matahari dia warnanya jadi agak keunguan. Ya, ini lumayan ya. Jadi agak unik lagi untuk smartphone-nya. Desainnya keren dan ternyata bisa berubah warna juga. Mantap.